Indonesia akan menambah amunisi baru lagi. Mereka layak disebut Raja ASEAN, itu kata beberapa warga Malaysia ya, dan juga media-media Malaysia juga mengatakan itu. Gak supporter, gak pelatih baru, ya kan, selalu iri kepada King Ido, selalu gak terima apa yang telah dicapai oleh King Ido, pelatih Malaysia. Proyek naturalisasi timnas Indonesia tidak bermakna apa-apa. Gila, gak supporter, gak pelatih, sama aja sombong nih ya. Kalian kalau ngomong itu sesuai fakta, ya kan? Ranking FIFA kalian itu di bawah King Ido jauh. Oh my god, Timnas Indonesia, korang buat apa ni? Secara rasmi, Timnas Indonesia dapatkan lagi 3 pemain naturalisasi yang sangat padu. So, 3 player yang bakal mewakili Indonesia ni bukan player biasa-biasa, semuanya power, memang bapak. Tapi seriously guys, tak tahu nak cakap apa dengan Indonesia. Buat kerja sangat pantas. Baru saja announce player yang bakal mewakili Indonesia, sekarang dah ada 3 pemain baru. Nampak gayanya misi Erick Thohir untuk membawa Indonesia menang Piala Dunia memang sangat cerah. Tidak bisa mencari pemain keturunan mewah seperti King Indo, guys. Negara tetangga kita, Malaysia, ingin menaturalisasi pemain tua, cuy. Aduh guys ya, negara serumpun kita gitu ya, Malaysia nggak ada habis-habisnya guys, nggak ada habis-habisnya membuat gebrakan baru cuy. Kali ini gitu ya, menjadi sasaran naturalisasi adalah pemain dengan umur 33 tahun asal Brazil cuy. Ini mah nggak satu musim pun udah lemes ini mainnya, kok bisa udah tua kayak gini cuy. Buset dah, udah paling bener ya serumpun ya, udah paling bener gitu ya, naturalisasi pemain kacukan Jepang hijau. Udah pasti mewah dan udah pasti ada keturunannya gitu ya. Buset dan nggak tetangga kita ini tak habis akal. Bapak Erick Thohir ini dia bukan kaleng-kaleng ya, dia seperti motivator juga kepada semua pemain ini. Tetangga makin syok, pengamat Malaysia sebut Indonesia mudah dapatkan keturunan grade A jelang lawan Cina di kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia terus mencuri perhatian kawasan Asia Tenggara, kali ini jelang laga krusial melawan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tak hanya dari publik dalam negeri, sorotan juga datang dari tetangga terdekat, Malaysia. Seorang pengamat sepak bola Malaysia, dalam wawancara yang viral di media sosial, menyebut Indonesia punya keunggulan besar karena mudah mendapatkan pemain keturunan dengan kualitas grade A yang memperkuat skuad merah putih. Hal ini pun membuat publik sepak bola Malaysia semakin tercengang dan, tak sedikit, merasa iri. Indonesia punya daya tarik besar bagi pemain diaspora. Mereka tak hanya datang karena darah keturunan, tapi karena timnas sekarang menjanjikan masa depan yang cerah. Ini tidak mudah ditiru oleh negara lain di kawasan, termasuk Malaysia, ujar pengamat tersebut dalam siaran langsung. Fenomena pemain naturalisasi keturunan dalam 2 tahun terakhir, Indonesia gencar memanggil pemain-pemain keturunan yang bermain di Eropa, mulai dari Ivar Jenner, Rafael Struijk, hingga yang terbaru, Jai Itzas dan Nathan Choaon. Tak hanya berstatus pemain pelapis, mereka langsung menjadi tulang punggung timnas. Ini bukan naturalisasi sembarangan. Mereka sudah terbiasa bermain di sistem sepak bola yang rapi dan kompetitif. Ketika bergabung dengan timnas, kualitas mereka langsung terlihat. Tambah pengamat itu, dampak jelang lawan Cina, laga melawan Cina akan menjadi penentu posisi Indonesia di fase grup. Dengan materi pemain yang semakin matang dan internasional, banyak yang optimistis Indonesia bisa memberikan perlawanan sengit bahkan meraih kemenangan. Apalagi, kini pelatih Shin Tae-yong memiliki lebih banyak opsi strategi karena kedalaman skuad yang mulai merata. Sebuah kemewahan yang belum pernah dinikmati oleh timnas di dekade sebelumnya. Tanggapan netizen Malaysia, komentar pengamat tersebut langsung memicu diskusi panas di media sosial Malaysia. Banyak yang mengakui bahwa Indonesia memang selangkah lebih maju dalam urusan manajemen timnas dan rekrutmen pemain diaspora. Dulu kami, Malaysia, sering menang atas Indonesia. Sekarang, kami malah deg-degan kalau harus bertemu mereka. Tulis salah satu netizen Malaysia. PSSI dinilai cerdas dan progresif. Langkah cepat dan terstruktur dari PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir juga tak luput dari pujian. Pengamat asal Malaysia tersebut menyebut bahwa Federasi Indonesia kini jauh lebih visioner dibandingkan sebelumnya. Sekarang PSSI bergerak cepat, bukan hanya mengandalkan pemain lokal yang dibina di kompetisi domestik, tapi aktif menjemput pemain-pemain keturunan yang sedang berkembang di luar negeri. Mereka paham kalau sepak bola modern butuh percepatan.
ujarnya. Hal ini membuat timnas Indonesia tidak hanya sekadar menyambung darah, tapi juga memperkuat fondasi sepak bola masa depan dengan pemain yang secara teknis dan taktis sudah terbentuk. Cina tak lagi dianggap lawan sulit dengan komposisi pemain saat ini. Tak sedikit pengamat yang mulai berani menyebut bahwa Indonesia punya peluang besar untuk mengalahkan Cina, sebuah pernyataan yang 10 tahun lalu mungkin dianggap mustahil. Secara teknik, Indonesia sudah setara dengan Cina. Bahkan secara semangat dan determinasi, saya lihat mereka lebih lapar menang. Tambahnya, banyak pihak menilai bahwa Cina saat ini sedang dalam fase transisi dan belum menunjukkan performa yang stabil di level Asia. Di sisi lain, Indonesia tengah berada di jalur naik, dengan skuad yang jauh lebih kompetitif dan pelatih yang sudah memahami karakter tim. Strategi Shin Tae-yong jadi pembeda. Keberadaan Shin Tae-yong di kursi pelatih menjadi salah satu kunci kebangkitan Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu dikenal disiplin dan tidak segan merombak pemain jika tidak sesuai dengan standarnya. Ia juga dikenal sebagai pelatih yang piawai membangun mental juara. Kalau dulu Indonesia main lebih banyak pakai emosi, sekarang sudah ada organisasi permainan yang jelas. Shin membawa disiplin ala Korea, dan itu terlihat di lapangan, kata pengamat tersebut. Shin pun diberi kebebasan penuh oleh federasi untuk menyusun skuad, termasuk memantau pemain keturunan dari Belanda, Inggris, hingga Jerman. Akankah Indonesia bikin kejutan? Pertandingan melawan Cina bisa menjadi panggung pembuktian bahwa Indonesia bukan lagi tim pelengkap. Di Asia, dengan kombinasi pemain lokal yang mulai matang dan keturunan yang berkelas Eropa, serta pelatih berpengalaman, Indonesia datang bukan untuk bertahan, tapi menang. Dan jika itu terjadi, jangan heran kalau lebih banyak lagi pengamat dari negara tetangga yang bakal makin shock. Cina waspada, media mereka soroti ancaman tim campuran Eropa milik Indonesia. Menariknya, tidak hanya dari Malaysia, media-media olahraga Cina pun mulai menyoroti kekuatan baru Indonesia. Dalam beberapa laporan terbaru, mereka menyebut skuad Garuda sebagai tim campuran Eropa yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Beberapa media Cina bahkan mencantumkan daftar pemain keturunan Indonesia lengkap dengan riwayat klub mereka di Eropa. Mulai dari Jai Itzes yang bermain di Serie B Italia, hingga Tom Haye yang tampil reguler di Eredivisie Belanda. Indonesia telah berevolusi menjadi tim yang berbahaya. Mereka memiliki fisik, teknik, dan kecepatan. Beberapa pemain bahkan memiliki pengalaman bermain di Liga Top Eropa, tulis salah satu portal berita olahraga asal Shanghai. Pelatih Cina disebut mulai mempersiapkan strategi khusus untuk meredam kecepatan sayap Indonesia dan memperkuat lini tengah agar tidak kalah duel dengan pemain seperti Marcelino Ferdinand dan Tom Haye. Sinyal bahaya untuk Asia Tenggara. Kesuksesan Indonesia membangun tim dengan fondasi pemain diaspora membuat negara-negara ASEAN mulai waspada. Malaysia, Thailand, hingga Vietnam kini menghadapi